Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kualitas jasa materi yang ke-8 yaitu GFD dan Kano untuk services atau untuk jasa. Ada 3 materi nantinya GFD, Kano, dan studi kasus. Metode GFD dan Kano dipakai untuk service. Oke, yang pertama GFD. GFD adalah sebuah sistem yang membantu mentranslate dan merencanakan voice of customer into the quality characteristic. Baik itu produk, proses, dan jasa in order to reach customer satisfaction. Jadi sekali lagi, GFD adalah sebuah sistem untuk menerjemahkan, mentranslate, dan sekaligus merencanakan voice of customer atau suara customer ya ke dalam quality characteristic in order to reach customer satisfaction. Tujuannya adalah untuk kepuasan pelanggan. QFD atau Quality Function Deployment, it's not only a quality tool, but also an important planning tool. It's allow the consideration of the voice of customer along the service development path to market entry. Jadi sekali lagi QFD ini adalah alat perencanaan, lebih merupakan alat perencanaan ya yang mengizinkan kita ya sekali lagi untuk mendengarkan suara customer, kemudian mengembangkan service sampai ke masuk ke pasar. The quality level is a concept that helps to visualize the effect of the development stage and how they affect the quality of the product service. Jadi apa yang disebut dengan level quality ya atau quality level adalah sekali lagi sebuah konsep yang membantu memvisualisasikan. Dan QFD ini salah satu alat untuk memvisualisasikan. The improvement achieved within an early stage, such as service design and process design, have a large influence due to mechanic of a lever. Lever ini dari kata-kata leverage, ya, meningkatkan daya ungkit, ya, mungkin lebih tepatnya daya ungkit leverage itu. Ya, sekali lagi, the improvement achieved within early stage such as a service design. Jadi di desain sejak awal, ya sejak proses desain. Dan ini akan larger influence due to the mechanic of a lever. Service design improvement can influence 100 times atau lebih dari 100 kali dari improvement yang dilakukan di proses produksi. Jadi ketika kita mau meluncurkan jasa, kalau kita desain sejak awal, ya jauh sebelum kita memproduksi, itu akan mempunyai daya ungkit 100 kali dari ketika kita sudah memproduksi tanpa desain sejak awal, tanpa rencana, sudah diproduksi, kemudian kita perbaiki kualitas. Nah, QFD sekali lagi adalah salah satu the quality leverage ini untuk mengungkit kualitas. Gambarannya seperti ini, kira-kira.
Jadi itu ada ungkitan ya, jadi kayak jungkit ya, kayak di sini ada tumpuan. Ini digambarkan sebagai proses dari mulai service, proses, service delivery, dan service improvement. Ini tahap produksi di sini. Kalau kita ingin mengangkat service, ini kita angkat ke atas ini, maka kalau kita tekan sedikit saja di sini, ya, maka ini akan jauh naik. Akan lebih berat usahanya di sini dan lebih berat lagi di sini dan mustahil dilaksanakan di sini, ya bahkan. Ya. Jadi ketika sudah sampai produksi sebenarnya sudah tidak mungkin kita memperbaiki kualitas. Itu menurut sekali lagi the quality level. Tapi tentu saja dengan redesign kita kembali ke service. Jadi maksudnya ketika kita ada di sini produksi ya dievaluasi. Ya, dengarkan suara customer, kemudian kita masuk kembali ke service design, proses design, dan service delivery. Nah, maksudnya di sini ya service design itu 100 kali lebih berpengaruh. Ya. Nah, KFD sekali lagi disebutkan, KFD is tool that makes it possible to transform reactive service development process into proactive process. Kalau reaktif ada di sini ya, kalau proaktif jauh di sini. KFD sekali lagi proaktif proses. Secara umum ada 4 tahapan utama ya. Sebelum masuk pasar ya, ada 3 proses sebelumnya, yaitu proses karakteristik sebelum masuk entry, design requirement, dan client requirement. Nanti kalau berdasarkan teori KFD yang lain itu ada lebih lengkap lagi ya. The KFD technique is based on the analysis of client requirement, which normally are expressed in qualitative terms, such as easy to use, safe, comfortable, and luxurious. Jadi sekali lagi KFD berbasis kepada keperluan klien, ya. Kepentingan customer, suara voice of customer, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan produk-produk inovasi yang belum terpikir oleh customer? Itu nanti kajiannya beda lagi. Ya, jadi produk-produk yang inovatif, yang istilahnya kok lupa saya namanya, disruption, disruption, yang sifatnya disruption teknologi yang merusak teknologi sebelumnya, ya maka itu berbeda tentu saja. Jadi kalau di produk yang berbasis disruption, maka dia menciptakan keinginan konsumen. Walaupun berikutnya pasti akan kembali ya, bagaimana membuat itu lebih baik, tentu saja kita harus mendengarkan konsumen lagi. Karena toh akhirnya semua produk, semua jasa yang kita buat pasti akan dipakai konsumen. Ya, pada saat baru betul kita belum mendengarkan konsumen, tapi begitu masuk ke perbaikan, maka kita mendengarkan konsumen. In order to develop service, it's necessary to translate this fuzzy requirement into quantitative service design requirement. KFD makes this translation possible. Ya, sekali lagi, kalau kita lihat ya bahwa customer itu dengan bahasa kualitatif. Saya ingin mudah dipasang. Saya ingin nyaman dipegang. Ya, saya ingin produk ini aman. Nah, itu ditranslate ke dalam design requirement. Services are not developed as a wall. Instead, these are developed through the integration of different components. Ya. Nah, KFD techniques.
The component feature are what provide a functionality that is done specify client requirement. Firm organization is another factor that affect service development. Overall, the importance of the service development process is not known by all the employees. For this reason, the establishment of an appropriate communication system is particularly important. Yeah. This system must keep the meaning of the client requirement during the development process. Jadi sekali lagi teknik QFD ini itu adalah untuk menyediakan provide the functional, jadi fungsi ya. Nanti akan ada hubungan antara karakteristik dengan karakteristik kualitas dengan keinginan konsumen dan seterusnya. Kemudian juga perlu dipahami bahwa tidak semua pekerja itu memahami sekali lagi ya proses servis. Maka ini perlu ada komunikasi yang baik. Ya. Jadi ada kesepahaman antara manajemen dengan katakanlah service, customer service yang paling depan, paling ujung melayani customer. Dan harus selalu memperhatikan sekali lagi client requirement. Apa keuntungan dari KFD, penerapan KFD? Yang pertama preventive design, tadi sudah disebutkan ya. Jadi proaktif processes. Jadi kalau proaktif ya preventif. The biggest advantage of KFD is that it promote the development services in a proactive way. Ya. Kemudian reduction of development time, mereduksi waktu pengembangan. Ya, KFD application allow reduce cost and time needed to introduce the new service into the market. Client certification, tentu saja ini sebagai tujuan utama KFD adalah supaya customer itu puas. Karena KFD oriented to the voice of the customer and not to the talks of the developer. Ya, jadi bukan apa yang ada di pikiran pengembang atau pembuat jasa, ya, tapi voice of customer. With focus on customer atau consumer ya sama saja. All decision made during the service design are targeted at the customer. Maaf. Nah, kita masuk ke bagaimana cara membuat KFD atau KFD metodologi. Ya, KFD is based on the development of a series matrix called House of Quality. Jadi ini yang sebelah kanan ini adalah matrik yang kita sebut sebagai House of Quality. KFD ada di sini langkah-langkahnya. Jadi ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu urut-urutan ya penjelasan berikutnya. Termasuk urut-urutan prosesnya ya. Oke, kita yang pertama tadi kan langkah awal adalah VOC, what apa ya, ini berkaitan dengan voice of customer. Sekali lagi, voice of customer ini nanti adalah awal dari KFD dengan pertanyaan apa yang diinginkan, yang dibutuhkan, yang disuarakan oleh customer kita. Ya, what is desire in order to reach the new service development? This objective derive from clients requirement and are called the voice of customer. Jadi kita boleh wawancara atau pertanyaan terbuka dikirim lewat
berbagai media ya. Sekarang yang paling mudah ya media sosial, medsos. Oke, kita lanjut. Yang kedua, tadi di bagian tengah ya, adalah design requirement. Ini berkaitan dengan how. Ya. After completing the client requirement list, was come the definition how. The how are design requirement of the service. It's necessary to define how each client requirement will be satisfied by the service. These are measurable feature that can be evaluated at the end of the development process. Lagi ini ada sesuatu yang bisa diukur dan dapat evaluasi di akhir pengembangan. Ya. Sekali lagi kalau tahapan-tahapan begini memang sekali lagi susah dibayangkan, kalau sudah ada contoh baru mudah ya. Selalu begitu ya. Metode, teorema, definisi, kalau dalam kalkulus, dalam matematika ya, algoritma, semuanya akan susah ya kalau tidak diberikan contoh. Kemudian yang ketiga ya adalah matrik relasi. Ini yang di tengah tadi ya. Jadi kiri tadi yang atas tengah, ini yang di tengah persis. Atau kita lihat kembali. Nah, yang di sini nomor 3. Kalau tadi 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Relation between the client and the design requirement are not always one-to-one. They are complex relationship and varying level of strength. Jadi tidak harus satu suara customer dipenuhi oleh satu desain ya. Jadi hubungannya bukan fungsi satu-satu kalau dalam matematika. A single design requirement may have an influence on several of client requirement. Illustrated in table 3 is a metric that show the relationship between what and how. Jadi ini sekali lagi relationship between what, ya, voice of customer, and how design requirement. Defined by 3 strength level. Biasanya ada 3 level. Weak relation, medium relation, dan strong relation. Ini untuk memudahkan. Boleh nggak diganti dengan angka? Boleh, tetapi umumnya hanya memakai lambang dan lambang weak relation, medium relation, dan strong relation. Ini weak biasanya lambangnya begitu. Lambangnya bebas ya. Weak, medium, strong. Jadi kalau kita lihat itu ya, clients sebelah kiri, design requirement, itu yang kolom-kolom di atas matriks relasinya, ya, yang itu adalah relation matrix. Jadi kalau kita lihat di situ ya ada hubungan-hubungan. Jadi misalkan yang kolom nomor 2 itu berpengaruh terhadap 4 client requirement. Sekali lagi bersabar, nanti ada contoh. Keempat yang sebelah kanannya yaitu benchmark. Jadi salah satu metode KF yang harus dilakukan di KFD adalah benchmark dengan produk atau service sejenis. The KFD technique allow for competitor assessment which benchmarking. The competitor services are compared to the company's services. Benchmark is carried out for what and how. The two company services are compared along the line of the client requirement. What's a characteristic measure is determined for each service feature. Yeah. Next, the client perception of service requirement will be assessed and compared to the competitors. In the technical competitor comparison, how the design requirement fulfillment will be compared. It's recommended that the personnel in charge of service design make this evaluation. Kita lihat contohnya. Maksudnya gambarannya begitu. Jadi yang ke kanan ya, yang ke kanan itu adalah berkaitan dengan yang sebelah sini, maaf ya, bentar. Yang ini benchmark untuk watts. Jadi ini dibandingkan. Ya. Ini
garis ini adalah menggambarkan pesaing kita. Maaf, menggambarkan diri kita, bukan pesaing kita. Ini sekali lagi ya. Nah ini perusahaan ABC misalkan, nanti contohnya lebih. Kalau yang sebelah sini itu untuk membandingkan how design requirement. Bagaimana desain kita terhadap desain yang lain. Oke, nanti kita lihat. Kemudian yang berikutnya adalah importance level. Ya. Jadi coba Anda perhatikan di posisi nomor 5 di tadi yang awal. Important di sini ya. Tapi sebenarnya bisa juga di sini. Jadi important untuk what, important untuk how ya, kita lihat. Tapi kalau di sini hanya ditulis di sini ya, di bagian what. The important level states the relative significance of its client, what, and design requirement, how to achieve the desired goal. What's relative significance is established through an evaluation by the customer. Jadi customer disuruh menilai dari misalkan sekian keinginan, dia memberikan level berapa, katakanlah dari 1 sampai 5. Misalkan 1 kurang signifikan, 5 sangat signifikan atau sangat dia inginkan misalkan. The relative skill use 1 to 5 or 1 to 10 should be set up so that customer important is seen as more significant the larger numbers. Ini contohnya ini ya. Oke. Kemudian di sebelah atasnya ada correlation matrix. Kalau tadi nomor 3 apa namanya? Relation matrix ya. Kalau yang nomor 6 namanya correlation matrix. Jadi di atas design requirement. Correlation matrix is a triangular table how is integrated by establishing the correlation between all of the elements. The matrix describes the strength to relationship between the design requirement. The aim is to identify which requirements support each other and which one do not. Jadi misalkan requirement ini dengan ini ketemu di sini. Oh dia positif korelasinya. Ini dengan ini, oh negatif korelasinya. Dan ini dibuat oleh para ahli di bidangnya, ya, harus expert. Kalau Anda tugas akhir tentang ini harus bertanya tentang expert. Maaf, harus bertanya ke expert ya untuk menyusun korelasi matrik ini. Oke, itu KFD. Contohnya nanti digabung dengan Kano ya. Ini metode yang berikutnya yang dipakai adalah Kano namanya. The Kano model is the theory of product development and customer certification developed in 1980 by Profesor Noriaki Kano, orang Jepang ya. Ini sebenarnya untuk product development, tapi sekali lagi bisa dipakai untuk service. The Kano model of customer atau consumer certification classifies product attribute based on how they perceive the customer and the effect on customer certification. Yeah, this classification is useful of guiding design decision in the indicates in that they indicate when good is good enough and when more is better. A product or service will only be successful if it effectively solve one or more important customer problem. Ya, kita sepakat ya. Every customer problem can be represented as a need, kebutuhan. The Kano model is an insightful representation 3 main categories of needs any product or service must address in order to survive in competitive markets. Jadi sekali lagi nanti akan dibagi menjadi 3 kategori utama.
Nanti sekali lagi membaca begini kalau belum contoh itu memang sekali lagi agak membingungkan ya. Tapi kalau sudah sampai contoh insya Allah akan lebih mudah. Dr. Kano sebagai penemu discover and classified 5 categories of requirements. 3 of categories are very common and should include in your offering, and 2 are relative rare and should be excluded from your offerings. Ya, kita lihat. Yang pertama, ya. There are 5 category of customer requirement. Jadi apa yang diinginkan oleh customer, ya, itu ada 5 kategori menurut Kano. That have unique difference effect on customer application. Anda perhatikan sumbu X dan sumbu Z. Sumbu X adalah berkaitan dengan eksekusi atau kalau dalam bahasa sebelumnya itu performance, ya, yang dia dapatkan, kemudian certification yang sumbu Y, very high dan very low. Nah, performance itu digambarkan, ya, performance one dimensional atau disebut dengan one dimensional, ya, performance atau one dimensional. These are the requirement the customer are able to articulate and are at the top of their mind when making choice and evaluating option. Jadi one dimensional itu nanti kategori yang masuk one dimensional atau performance ini adalah yang mudah diartikulasikan oleh konsumen dan ada di pikiran mereka, ya, untuk memilih. Ini digambarkan seperti ini. Yang tengah, ya, one dimensional. Kemudian basic, must be, harus ada. Kalau ini kira-kira ya begitulah gitu ya. Kalau yang eksekusinya excellent ya pasti sangat puas. Kalau eksekusinya jelek pasti tidak puas. Nah, sekarang must be kategori requirement. These are requirement that the customer expect and are taken for granted. When done well, customer are just neutral, but when done poorly, customer are very justified. Jadi di kategori requirement yang ini, sekali lagi ketika customer mendapatkan excellent, biasa saja gitu ya. Kalau tadi kan one dimensional, kalau mendapatkan eksekusinya excellent, dia juga sangat puas. Kalau ini enggak, ya basic itu enggak. Mau bagus, ya biasa gitu ya. Tetapi ya perhatikan ini ekornya di daerah sini. Tetapi ketika eksekusinya jelek ada di sini, dia tidak puas. Tapi begitu Excelnya bagus, dia ya biasa, basic. Gitu ya. Kira-kira gitu ya. Kalau tadi kan begini, seret gitu ya, yang naik ke atas. Kalau ini enggak, gini, seret. Ya. Dia kayak tidak mau menyentuh sumbu X. Oke. Yang ketiga adalah excitement atau attractive or delightful. As arguably one of the most important of the categories. These are the requirements that are unexpected pleasant surprises or the likes. These are innovation. Sekali kata kuncinya nih. These are the innovation of the innovation you bring into your offering. Apa yang Anda tawarkan. Ya, jadi ini jelek pun bagus ya karena ini inovasi. Ya. Kalau excellent, wah itu puas sekali gitu ya. Kita misalkan apa ya? Ya dulu ketika mungkin video call ya, video call baru ya. Ini inovasi, jelek pun kita ya tetap puas ya karena memang ya baru gitu, baru ya. Nah kalau merek tertentu misalkan untuk video call bagus, wah ini baru. Saya ingat ya di awal-awal mungkin 4 tahun yang lalu ya. Waktu itu Zoom itu belum musim, tapi web-web berbasis
conference berbasis video sudah ada. Saya sudah nyoba beberapa. Ya, saat itu kurang bagus kualitasnya ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting bisa ngobrol ya, bisa ketemu video conference. Sekarang udah ditinggalkan begitu ya. Jadi sekarang udah sangat profesional, termasuk Zoom itu. Kemudian yang keempat, indifference. These are requirements that most customers simplify, don't care about whether they present or absent. The certification remain neutral under either system. Itu di daerah itu, ya. Mau bagus mau enggak ya pokoknya sama lah gitu ya. Oke, ini yang keempat. Yang kelima adalah reverse. Like the rare, ini sebenarnya tidak pernah terjadi ya, jarang. Masa excellent kok semakin tidak puas. Ya. Ini secara teori ya tidak terjadi, tapi mungkin terjadi ya. Misalkan apa? Anda punya musuh gitu ya. Musuh bebuyutan. Nah, kalau dia gagal melayani atau gagal bisnis, Anda puas gitu ya. Tapi kalau dia excellent, sukses, Anda meriang. Nah, itu mungkin ya. Tapi dalam pelayanan jasa saya kira nggak ada. Atau jarang lah, bukan nggak ada. These are requirements that cause dissatisfaction when present and satisfaction when absent. They are feature or attribute that cause customers say, I hate when they do that. Nah, ini kata-katanya ya. Saya benci ketika mereka itu ada. Ya ini para pendengki ya. Saya kira jarang lah kejadian seperti ini. Oke, time has a big influence on any excitement quality. Ya, ini tadi keempat model ya. Kalau yang di tengah-tengah nggak digambarkan, ini keempat model yang bisa terjadi. Atau dipotong maaf ya, karena yang itu time ya, yang tengah itu, yang ke bawah. Tapi kita akan belajar yang ketiga ini, excitement, performance, dan basic. One of unfortunate characteristic of excitement is how long it will last. Berkaitan dengan waktu ya. Generally speaking, what is exciting today will be asked for tomorrow, performance qualities, and expected the next day, basic qualities. The reality of this transition means you must continually bring in new innovation untuk mendapatkan excitement quality to keep your offering fresh, unique, and competitive. Oke ya. Jadi intinya kalau dilihat di sini kan yang paling bagus yang excitement, ada inovasi. Oke, kita masuk ke studi kasus. Ini Journal of Advanced Manufacturing Q1. Ya. Tahun 2011. Integration Kano Model into Quality Function Deployment. Jadi ini memang integrasi Kano Model dalam QFD. Jadi digabung. Kalau tadi kan penjelasannya pisah-pisah ya. Kemudian integrating software and Kano model into QFD for services excellent development. Ini khusus untuk services. Kalau tadi konsep penggabungannya, ini aplikasinya. Ya. Contoh lain di jurnal Q2, International Journal of Environment Research and Public Health, integrating refined Kano model and KFD for service quality improvement in healthy fast food chain restaurant. Ya, di industri restoran, ya, di rantai makanan, rantai restorannya ya, jadi untuk fast food. Oke, begitu ya. Ternyata saya lupa ini, saya tidak memberikan contoh detailnya ya.
Jadi bisa dicari banyak kok, contohnya di internet itu banyak ya, tugas akhir, skripsi, tesis yang menggabungkan model ini lengkap dari A sampai Z ya, itu ada. Jadi saya sarankan Anda mencari sendiri ya, studi kasus tentang QFD dan Kano yang diintegrasikan untuk menyelesaikan service. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di materi ke-8. Saya ingatkan, saya akan memberikan materi satu kali lagi, yaitu Six Sigma atau Lean Six Sigma for Service Quality pekan depan, insya Allah. Setelah itu secara official itu ada ujian ketiga, ya. Setelah ujian ketiga, nanti kita WA, lewat WA. Setelah ujian ketiga, Anda siap-siap presentasi tugas Anda. Ya. 3 kali pertemuan ya. Nanti boleh nanti kita atur jadwalnya. Setelah itu pertemuan terakhir itu ujian akhir. Sekali lagi, saya akan menyampaikan materi satu kali lagi, Lean Six Sigma for Service Quality, kemudian ujian ketiga, kemudian Anda presentasi. Ya, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.